Hai, Love LK. Bertemu kembali nih bersama aku dalam seri pembahasan mengenai proses kreatif menulis esai. Sejauh ini aku sudah banyak sekali membahas tentang esai, mulai dari hal-hal yang perlu diperhatikan ketika menulis esai, struktur esai, sampai hal penting yang harus diketahui. Bagi yang belum menonton videonya tentang esai yang telah dirancang oleh LK, yuk tonton dulu agar pemahaman yang kamu dapatkan itu utuh, tidak setengah-setengah. Oke, di video kali ini LK akan membahas mengenai 4 kesalahan yang sering dilakukan oleh kebanyakan orang ketika menulis esai. Pada dasarnya, esai merupakan tulisan yang berisi opini atau pendapat pribadi seseorang terhadap masalah yang dibahas, sehingga sifatnya subjektif. Kemampuan menulis esai ini sangat penting untuk dimiliki, apalagi jika kamu seorang pelajar, mahasiswa, pejuang lomba, atau memang seorang esais. Kamu benar-benar harus memahami apa itu esai, hal-hal yang perlu dilakukan atau dalam hal ini agar bisa gitu menghasilkan esai yang gemilang, terlebih lagi esai yang oke banget. Nah, Love LK, tidak semua orang itu bisa langsung sempurna ketika menulis esai. Terkadang masih banyak orang yang melewati beberapa hal penting sehingga timbul suatu kesalahan. Nah, sekarang aku akan menyampaikan kesalahan-kesalahan umum yang sering terjadi agar kedepannya kamu tidak mengulangi atau terjebak dalam kesalahan yang sama. Oke, simak baik-baik ya. Kesalahan pertama yang sering dilakukan orang ketika menulis esai adalah absennya gagasan utama dalam esai yang ditulis, atau gagasan yang diusung itu tidak jelas. Gagasan utama menjadi hal yang sangat penting di dalam sebuah tulisan, tidak terkecuali esai tentu saja. Gagasan utama ini menjadi dasar kita untuk menghasilkan tulisan agar masalah yang dibahas lebih berkembang. Ketidakjelasan gagasan utama hanya akan membuat esai kita itu tidak jelas. Oleh karena itu, sebelum menulis esai, kamu wajib menentukan gagasan utama, baik gagasan secara umum yang menjiwai esai maupun gagasan di setiap paragraf esai. Kesalahan kedua yang sering dilakukan oleh orang ketika menulis esai adalah judul yang tidak begitu berkaitan dengan isi. Bisa dikatakan bahwa judul merupakan wajah sebuah esai. Sebelum membaca isi sebuah esai, pertama-tama tentu saja orang akan memperhatikan dan membaca judul terlebih dahulu, bukan? Apabila judul tidak sesuai dengan isi, itu sama artinya dengan kita atau kita selaku penulis menipu pembaca begitu, dan ini tentu saja tidak etis. Coba bayangkan jika kamu berada di posisi pembaca, kamu membaca sebuah tulisan dan ketika membaca isinya kamu merasa tertipu lantaran judul dan hal yang sebenarnya dibahas itu tidak berkaitan sama sekali. Nah, apa yang kamu rasakan? Kesal, bukan? Oh iya, selain harus sesuai dengan isi, judul yang kita buat juga usahakan menarik ya. Apabila tidak menarik, nanti kita kesulitan untuk menggait pembaca. Oke, ini kesalahan selanjutnya yang sering dilakukan adalah gagasan yang diusung itu tidak disertai dengan bukti atau dasar gagasan yang jelas. Penting bagi kita sebenarnya untuk menguraikan gagasan kita dengan jelas. Kita harus menyampaikan opini terkait masalah yang dibahas. Tentu saja ya, agar hal yang kita sampaikan semakin kuat dan bisa meyakinkan pembaca, gagasan atau opini yang kita utarakan harus didukung dengan bukti atau dasar gagasan. Ketika kita mengutarakan A, maka kamu wajib memberikan penjelasan tentang A. Begitu pula ketika kamu menyampaikan opinimu, maka kamu wajib menyampaikan gagasan dasar mengapa kamu menyampaikan hal itu begitu. Mengapa kamu berpikir begitu. Nah, gagasan atau opini kamu ini bisa didukung dengan data di lapangan, teori atau pendapat ahli. Dan tentu saja nih sumber-sumber yang digunakan harus disampaikan secara jelas agar esai yang kamu tulis juga tidak terjebak dalam sebuah plagiarisme. Kesalahan lain yang sering terjadi adalah absennya paragraf pembuka atau pendahuluan. Paragraf pembuka merupakan pintu kita, pintu penulis dan pembaca untuk memasuki bagian pembahasan yang menjadi bagian terpenting dari sebuah esai. Paragraf pembuka atau pendahuluan ini sangat penting di dalam sebuah esai karena bagian ini menjadi bagian yang memberikan pengantar kepada pembaca untuk bisa memahami masalah yang akan dibahas. Tidak sedikit loh orang yang menulis esai tanpa membuat paragraf pembuka atau landasan masalahnya. Mereka justru langsung dengan begitu saja menulis pembahasan. Ketidakhadiran paragraf pembuka ini akan membuat esai menjadi tidak jelas dan pembaca pun tidak mengerti. Apabila hal ini terjadi, tentu sayang sekali, bukan?
Nah, Love LK, barangkali itu saja merupakan yang menjadi masalah-masalah besar gitu yang umum dilakukan dan dialami oleh para penulis esai, terutama para penulis pemula. Karena kamu sekarang sudah mengetahuinya, kamu jangan melakukan kesalahan itu ya. Semoga kamu berhasil untuk menulis esai yang baik dan tentu saja gemilang. Semangat menulis! Oh iya, apabila ada pertanyaan silahkan sampaikan di dalam kolom komentar. Seperti biasa, aku tidak akan pernah bosan begitu ya untuk memberitahu kamu, untuk mengajak kamu yang belum subscribe channel YouTube Penerbit Ladi Terkarya untuk subscribe dulu ya. Bantu LK untuk tumbuh dan berkembang agar lebih semangat lagi untuk menghasilkan konten-konten yang tentu saja bermanfaat untuk Love LK semuanya. Oke, sampai di sini saja barangkali ya. Sampai jumpa di video yang lain.